Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Masih di bahasan tentang bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang sholat-sholat sunat, dan juga insya Allah ta'ala kita akan selesaikan pada pertemuan kali ini pembahasan tentang sholat duha, yaitu pembahasan tentang waktu sholat duha dan jumlah rakaatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya sholat duha itu ada waktu awalnya, kemudian ada waktu makruhnya, kemudian ada waktu afdolnya. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di awal-awal pembahasan tentang sholat duha ini, duha itu adalah waktu meningginya matahari setelah terbitnya sampai tergelincirnya. Itu adalah waktu duha. Itu adalah waktu duha, ya. Waktu duha demikian. Ya, sampai tergelincirnya yaitu masuk waktu sholat duhur, demikian awalnya dan akhirnya demikian, ya. Nah, hanya saja sebagian ulama mereka ada yang berpendapat batas akhir dari waktu sholat duha itu adalah menjelang matahari itu tepat di atas kepala. Lebih tepatnya adalah seukuran bayangan itu membentuk satu tombak, tersisa membentuk satu tombak, yaitu ke arah timur, ke arah timur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bukan ke arah timur tapi ke arah barat, ya. Kita ulangi, ya. Ada pendapat di kalangan para ulama, dan ini memang pendapat yang disepakati, memang dianjurkan, yaitu bahwasanya batas waktu atau kita katakan kebolehan waktu itu adalah sampai posisi matahari membentuk bayangan seukuran satu tombak ke arah barat, Nah, seperti itu. Nah, ini insya Allah disepakati. Cuma ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan batasnya sampai di sini. Setelah itu maka ada perintah Nabi untuk menahan. Kenapa? Karena ada larangan, ada larangan sebagaimana kita sudah bahas tentang waktu-waktu larangan sholat, waktu-waktu terlarang sholat, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala, nah maka itu dilarang. Ada pendapat yang demikian. Ada yang pendapat bukan dia terlarang dengan status haram, tapi dia adalah makruh, seperti yang kita sampaikan barusan.
Ada yang berpendapat boleh tanpa ada kemakruhan. Boleh tanpa ada kemakruhan. Ya. Karena duha itu seperti yang disampaikan, asal waktu duha itu adalah ketika meningginya matahari setelah terbitnya itu sampai tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Nah, ini ada jadi di sini terkait dengan batas akhir dari waktu duha itu para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan haram apabila sholat duha di waktu terlarangnya sholat ketika matahari tepat di atas kepala atau mendekati tepat di atas kepala sampai waktu zuhur terlarang. Itu satu pendapat, haram maksudnya. Yang pendapat yang kedua mengatakan makruh dia, ya, ditinggalkan malah lebih baik. Kemudian yang ketiga pendapat yang mengatakan bahwasanya ini adalah boleh tanpa ada keharaman dan kemakruhan sedikit pun. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa alasannya? Karena alasannya adalah dia punya sebab. Sebabnya adalah waktu duha itu. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas para ulama seperti ini berbeda pendapat, ya. Tentunya yang hati-hati adalah sampai batas, ya, sebelum matahari tepat di atas kepala, ya. Jadi kurang lebih ya yaitu posisi matahari membentuk bayangan seukuran satu tombak, ya, yang mengarah ke arah barat. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau ini timur dan barat, jadi matahari kalau ini di tengah seperti itu, ya, ini tengah, ya, tengah, maka matahari berposisi, ya, pada satu posisi yang membentuk, ya, bayangan itu seukuran satu tombak. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira posisinya di sini sebelum sampai ke tengah. Demikian. Karena kalau sudah sampai di sini itu ditahan, ya, ditahan karena ini sudah mendekati sampai di tengah sampai nanti menjelang, ya, masuk waktu sholat duhur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan waktu yang paling afdol. Waktu yang paling afdol adalah, ya, ditunda waktu sholat duha itu sampai panasnya meningkat. Kapan itu, ya? Ya, kurang lebih mungkin sekitar jam 11-an lah kalau di tempat kita itu. Setengah 11, jam 11, atau mungkin jam setengah 12, tapi untuk di wilayah Medan, ya. Ya, jadi kurang lebih barangkali bisa 1 jam sebelum zuhur kita katakan, ya. Satu jam sebelum zuhur bisa kita prediksi demikian, ya. 1 jam sebelum zuhur, maka insya Allah Ta'ala, ya, posisi matahari itu posisi yang insya Allah aman dan itu meningkat, panasnya sudah meningkat, ya. Baik, ini berdasarkan hadis Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatul awwabin hina tarmidul fisalu." Ya, ini sudah kita sampaikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat itu adalah salat al-awwabin, itu ketika Rasulullah datang ke Kuba, sementara penduduk Kuba salat duha. Lalu Rasulullah berkomentar, itu adalah salatnya orang-orang yang al-awwabin, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tarmidul fisal, yaitu ketika anak-anak unta berjingkat-jingkat kakinya karena kepanasan. Demikian. Berarti ini panas sudah mulai meningkat. Nah, demikian, ya. Panas mulai meningkat, ya, kurang lebih 1 jaman lah sebelum dia sebelum masuknya waktu zuhur insyaallah ta'ala. Baik, ya. Nah, berapakah jumlah rakaat dari sholat duha ini? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Artinya adalah para ulama bersepakat, bahkan bisa dikatakan ini ijma, bahwasanya minimal dari sholat duha itu adalah, ya,
adalah 2 rakaat. Ini tentunya bagi yang berpendapat ya, kita katakan bagi yang berpendapat disyariatkan sholat duha ya, baik itu karena ada sebab maupun yang berterusan ataupun ya dengan dibuat jarang-jarang. Jadi kalau ditanya berapa rakaat dia, maka yang paling minimnya adalah sepakat itu 2 rakaat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah ya hadis Nabi SAW ya, di mana Rasul mengatakan wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ya. Mencukupi dari hal itu semua adalah 2 rakaat yang dia lakukan dari sholat duha, demikian. Baik, ini sudah kita sebutkan ketika menyebutkan tentang keutamaan ya sholat duha. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga ungkapan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan ausani khalili bisalasin ya, kekasihku Nabi Muhammad SAW itu berwasiat dengan 3 hal, di antaranya warok atayud duha ya, agar aku melakukan 2 rakaat salat duha. Nah, itu yang paling minimnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sepakat ya para ulama tentang hal ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan ya jumlah rakaat yang paling maksimal. Ya, berapakah jumlah rakaat ya salat duha yang paling maksimal? Setidaknya ada 3 pendapat di sini. Pendapat yang pertama, ini pendapat ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, mereka berpendapat bahwasanya yang paling banyak dari sholat duha, yang paling maksimal dan paling banyak itu jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat. Ya, 8 rakaat. Ini pendapatnya ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, ini berdasarkan, jadi dalilnya, landasan dalilnya adalah hadis Ummu Hani, ya. Hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yaumul fathi yauma fathi Makkah wa shalla 8 raka'atin. Ummu Hani radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk ke rumah beliau di hari penaklukan kota Mekah, ya, kota Mekah, dan beliau sholat 8 rakaat. Beliau sholat 8 rakaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan hadisnya sudah kita sebutkan, ini hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih. Ya. Cuma beliau melakukan dengan lebih ringkas ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa jumlah rakaat yang paling maksimal dari salat duha adalah 8 rakaat. Ini pendapat ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Baik, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan jumlah rakaat yang maksimal yang paling banyak dari salat duha itu adalah 12 rakaat. Nah, ini pendapat ulama mazhab Hanafi. Ya. Dan ada juga pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, tapi ini pendapat marjuh ya, yang lemah di kalangan mazhab Syafi'i. Dan ini juga satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, demikian. Nah, ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, secara marfu disebutkan man salat duha sintai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannati. Siapa saja yang salat duha 12 rakaat, Allah membangunkan sebuah istana baginya di surga. Tapi ini hadisnya dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Ya, hadisnya. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, pendapat yang diriwayatkan dari sejumlah para ulama salaf, ya, bahwasanya
ya sholat duha itu maksimalnya ya tidak ada. Maksudnya tidak ada batasan ya untuk sholat duha. Tidak ada batasan jumlah rakaat bagi sholat duha ya. Baik, apa landasan dalil untuk pendapat ini? Yaitu hadis Mu'adzah ya rahimahullahu taala yang beliau mengatakan, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata kepada ya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat duha? Qalat, beliau mengatakan, na'am, arba'u raka'atin wa yazidu masya'a, ya 4 rakaat dan beliau menambahkan ya rakaat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian. Jadi ini hadisnya sahih ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang jelas lagi tegas ya bahwasanya salat duha tidak memiliki batasan jumlah rakaatnya, dan ini pendapat yang kuat. Dan saya condong kepada pendapat ini berdasarkan hadis yang sahih ini ya. Nah, seperti itu. Adapun penyebutan ya 12 rakaat tadi sudah disebutkan hadisnya dhaif. Kemudian penyebutan 8 rakaat ini tidaklah menunjukkan pembatasan ya. Ini tidak menunjukkan pembatasan. Bahkan ya ada pendapat ulama bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu di rumah Ummu Hani ya radhiyallahu anha itu bukanlah salat duha, hanya saja itu merupakan salat disebabkan karena baru saja menaklukkan kota Mekah sebagai bentuk kesyukuran walaupun dilakukan di waktu duha, demikian ya, seperti itu ya. Jadi penyebutan jumlah rakaat dengan 8 rakaat dalam hadis Ummu Hani radhiyallahu anha bukanlah pembatasan, itu yang pertama. Kemudian bahkan ada pendapat di kalangan para ulama bahwasanya ya salatnya Rasulullah SAW di waktu duha di rumah Ummu Hani itu bukanlah salat duha, tapi merupakan salat ya, merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah karena baru saja menaklukkan kota Makkah. Wallahu taala a'lam. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini, dan insyaallahu ta'ala kita cukupkan untuk penyampaian materi ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, silakan ya admin silakan mungkin dinaikkan pertanyaan. Baik, ada pertanyaan, Ustadz, apa betul kalau memotong kuku hanya boleh hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat? Bismillah. Setahu saya tidak mendapatkan satupun dalil yang menentukan waktu untuk memotong kuku ya. Saya tidak menemukan satu dalil pun yang menunjukkan kepada penentuan waktu khusus untuk memotong kuku, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya sependek sepengetahuan saya ya. Maka wallahu taala alam, tidak ada ya waktu yang khusus untuk memotong kuku. Namun ya sebaiknya menghindari ya, ini disebut dengan istihbab gitu, hal yang disukai, memotong kuku dalam kondisi tidak suci ya, apakah karena mungkin haid ataupun dalam kondisi barangkali tidak berwudu ya. Yang afdal dalam kondisi berwudu agar ya lepas ya bagian dari tubuh kita itu dalam kondisi dia suci. Nah, seperti itu.
Kemudian berikutnya adalah tentunya bagi laki-laki yang ingin menunaikan sholat Jumat, ya tentunya dianjurkan bagi dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya bersih, ya, dan rapi. Demikian. Nah, kalau seandainya seseorang, ya, laki-laki yang dia motong kuku, ya, sebelum berangkat sholat Jumat, maka bila dia niatkan untuk katakanlah bersih-bersih dan agar rapi begitu, maka insya Allah Ta'ala dengan dasar niat tersebut, ya, dia dapat pahala insya Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Karena memang, ya, ada sebagian orang termasuk saya itu risih dengan kuku yang panjang, ya, dengan kuku yang panjang itu risih, sehingga harus dirapikan, ya, dibersihkan, dirapikan, ya, kemudian itu dilakukan ketika hendak melakukan, ya, pertemuan di hari raya setiap pekanan, yaitu hari Jumat. Dan ini insya Allah termasuk perkara juga yang dianjurkan, bukan dikarenakan, ya, waktunya, tapi terkait dengan, ya, anjuran untuk, ya, rapi dan bersih ketika hendak menunaikan sholat Jumat, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa saya mohon maaf, ya, dan para pendengar sekalian juga saya mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Anda inginkan satu rumah di surga, demikian pula pengen dapat pahala minimalnya adalah 700 kali lipatnya dari setiap apa yang kita sumbangkan dan kita infakkan. Kemudian terus mengalir pahalanya. Maka ayo kita sama-sama nih, kita motivasi diri kita untuk kita berdonasi bangun masjid, dan Masjid Al-Muwahhidin sedang dalam proses pembangunan terus, ya, dan juga sudah dimanfaatkan dan sedang dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, demikian pula untuk kajian-kajian, ya. Nah, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.